lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian bagi-Mu, ini hormat kami, ini sembah kami. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saya ingin mengajak saudara membuka bersama-sama di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Injil Matius 26 ayat 41. Kali ini saya minta semua saudara yuk dibaca bersama-sama ya. Ini ayat perlu direnungkan betul-betul. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Sebetulnya, saudara, ya, tidak usah dijelaskan, kita sudah tahu arti daripada ayat ini. Ya. Semua sudah tahu. Karena sudah tahu ini, tidak perlu diberitahu lagi. Ya, sudah jelas. Ya toh, saudara? Semua sudah tahu. Dan tidak perlu diberitahu lagi. Tetapi, saudara, dikatakan firman Tuhan itu hidup. Jadi firman Tuhan itu, yang dikatakan firman Tuhan itu bukan ini yang hanya untuk dibaca-baca saja, tetapi ini oleh kuasa Roh Kudus dihidupkan. Ya,
Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan itu hidup. Ya. Nah, kalau kita baca ini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Kata berjaga-jaga itu, saudara, kesatu kita bisa pikirkan, berjaga itu mesti waspada. Ya. Berjaga itu mesti waspada dan berjaga itu diupamakan seperti orang yang sedang masuk di dalam peperangan. Ya. Hidup manusia itu, saudara, saudara sadar atau tidak sadar, hidup manusia itu hidup dalam peperangan. Ya. Jadi berjaga-jagalah itu berarti sadarlah dan waspadalah bahwa hidup itu di dalam peperangan. Nek saudara berbicara ini terhadap anak-anak, tidak ngerti anak-anak. Hidup itu peperangan tidak ngerti. Wong anak-anak, ya saudara. Tetapi kalau berbicara kepada orang dewasa yang sudah berkeluarga apalagi, ya, tahu apa itu artinya hidup itu suatu peperangan. Peperangan terhadap diri sendiri, juga peperangan terhadap hidup. Ya. Hidup itu peperangan. Peperangan terhadap diri sendiri, peperangan terhadap kebutuhan hidup. Terhadap diri sendiri, saudara. Sebab kita ini anak-anak Tuhan, kita ini tidak lagi hidup seperti orang dunia. Kalau hidup seperti orang dunia, saudara berbuat apa saja, tidak ada orang yang melarang, kecuali ada hukum. Ya, saudara berbuat apa saja, tidak ada yang melarang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hidup itu harus menurut firman Tuhan. Ada banyak larangan-larangan di dalam kitab suci. Sehingga kita tidak boleh hidup sembarangan. Nah, itu yang disebut Tuhan berjaga-jagalah. Kalau kita tidak menyadari ini, saudara, ya, kalau kita tidak menyadari ini, tadi saya katakan hidup itu suatu peperangan. Ya memerangi diri ini dewe, ya memerangi keadaan
untuk kebutuhan hidup kita ini. Nah, kita tidak menyadari ini, saudara, repot. Harus menyadari. Sebab, saudara, di dalam peperangan itu, hukum peperangan itu, ya, nek saya tidak bisa mengalahkan musuh, saya dikalahno musuh. Itu hukum peperangan. Ya. Nek saya tidak bisa membunuh musuh, saya dibunuh. Itu hukum peperangan. Jadi saudara, kita harus menyadari, nek kita sebagai orang-orang beriman bersikap pasif, wis pokoknya aku dadi wong Kristen, wis pokoknya aku melayani Tuhan, tetapi tidak merasa ada peperangan di dalam dirinya, itu nek saudara itu tidak mengalahkan musuh, saudara pasti dikalahkan musuh. Nek saudara tidak bisa membunuh musuh, saudara yang dibunuh. Pasti tidak bisa tidak, itu merupakan hukum peperangan. Jadi siapapun juga yang ada di sini harus sadar. Mungkin kita ini setia dan sungguh-sungguh pelayanan. Pada hakikatnya bisa juga kita itu sudah dibunuh oleh musuh. Sebab kita tidak merasakan bahwa hidup itu peperangan. Ya, saudara ini mesti tahu hidup itu peperangan. Nek saya tidak bisa mengalahkan musuh, saya dikalahkan musuh. Siapa musuh kita? Pertama-tama yaitu diri kita. Yang kedua, keadaan untuk kebutuhan hidup. Ya, diri kita itu yaitu sifat-sifat yang saya sering katakan, sifat yang alamiah. Sifat alamiah itu sifat dosa. Kita ini ngaku api, oke apa, kita tetap mempunyai sifat alamiah, yaitu sifat dosa itu pasti ada. Lah itu di dalam Tuhan menghendaki itu harus dikalahkan. Kita harus mencapai suatu hidup yang baru. Nah, untuk ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk membaca ya. Kolose pasal 3 ayat 9. Ini saudara sadar ya. Kolose pasal 3 ayat 9. Cobalah saudara perhatikan ini ya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Artinya mendusta itu mendustai dirinya sendiri loh saudara ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Ya. Manusia alami itu kita ini sudah menanggalkan sebab kita ini sudah pengikut Yesus. Jadi sifat alami manusia lama itu kita sudah menanggalkan serta kelakuannya, kelakuan hidup kita yang lama itu harus ditanggalkan. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Ya. Ini ayat perlu saudara catat betul ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya. Terus-menerus diperbarui.
Kita ini sudah mengenakan manusia baru itu terus menerus diperbarui sampai kelihatan gambar khalik kita ini. Jadi di dalam diri kita itu kelihatan gambar khalik kita. Umpamanya Pak Hosea ini ya saudara. Pak Hosea itu jadi pendeta. Ya. Tapi sifat-sifat alamiah atau hidup yang lama itu tidak ditanggalkan. Ya, tidak ditanggalkan. Hidup itu masih watak-watak itu seperti sing watak lama. Pendeta tapi watak-watak sing lama ya jahat ya macam-macam ya. Masih kelihatan di sini. Lah saudara bilang, di dalam pandangan saudara ini, Pak Pendeta Hosea itu podo mbek wong dosa. Sebab hidup lama itu masih terlalu kuat di dalam dirinya. Tetapi dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama. Ya, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui sampai kelihatan gambar haliknya. Gambar Yesus itu kelihatan di dalam diri kita. Terus kelihatan, oh iya, Pak Hosea saiki pendeta, sing ketok itu kelihatan itu watak-watak Yesus itu kelihatan. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi kalau kita anak Tuhan masih belum menanggalkan manusia lama, itu berarti kita ini sudah dikalahkan oleh musuh. Menjadi orang Kristen tetapi masih mengenakan manusia lama, podo mbak kita ini jadi orang Kristen tetapi belum kelihatan perubahan-perubahan yang terus-menerus diubah menjadi manusia baru. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berjaga-jaga. Artinya sadar dan waspada. Kalau tidak, saudara, kita ini mau tidak mau sebagai orang Kristen, kita itu masuk di dalam peperangan. Mau tidak mau. Atau tidak mau ya sudah, tidak usah jadi orang Kristen. Tetapi jadi orang Kristen itu mau tidak mau kita ini masuk di dalam peperangan. Nah, kita tidak bisa mengalahkan musuh. Musuh yaitu pertama diri kita sendiri, yaitu keadaan hidup sekeliling kita, itu musuh. Nah, kita tidak bisa mengalahkan itu, kita yang dikalahkan. Nah, kita tidak membunuh dia, kita yang dibunuh. Nah, kita tidak bisa netral. Kita tidak bisa pasif, tidak bisa. Maka itu saudara, iman itu dikatakan di dalam surat Yakobus yang sering saya katakan, iman itu harus disertai perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Nah ini ojo hanya dirungokno tok, saudara, diremesi, direnungkan, diterapkan dalam hati, lalu mencoba minta Tuhan, mau tidak mau saya ini di dalam peperangan. Nek saya tidak bisa ngalah no musuh, saya dikalahkan. Tidak bisa, tidak, itu sudah menjadi hukum peperangan. Nek saya tidak bisa membunuh musuh, saya yang dibunuh. Oleh sebab itu, jangan heran kalau ada orang-orang Kristen, pendeta sekalipun yang hidupnya gak karuan, jangan heran. Sebab dia tidak bisa mengalahkan musuh,
Karena tidak bisa mengalahkan musuh, musuh yang mengalahkan kita. Ya, seringkali kita ini hanya berpikir gini, ya, tidak usah atuh-atuh mikir soal kebutuhan hidup. Ya, sering kemampuan berpikir kita ini tentang hidup ini ya saudara. Kemampuan berpikir kita. Aku hidup, nek ndak berusaha untuk memperoleh hidup, ya apa bisa hidup? Itu kemampuan berpikir kita. Aku ini hidup, nek ndak aku berusaha untuk memperoleh hidup, ya apa saya bisa hidup? Itu kemampuan berpikir kita. Tetapi di dalam Tuhan lain, saudara. Di dalam Tuhan itu, hidup itu pemberian Tuhan. Hidup itu pemberian Tuhan. Bukan hidup itu karena usaha kita untuk mencapai hidup, lantas kita hidup. Bukan. Hidup itu pemberian Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir, saya bisa hidup itu karena saya berusaha untuk mempertahankan hidup. Salah. Itu kan berpikir sebatas-batas kemampuan kita. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tetapi harus disertai perbuatan. Nah sekarang ya apa? Apa saya mesti diem saja, tidak usah kerja supaya karena iman terus hidup? Enggak. Iman harus disertai perbuatan. Hidup, kebutuhan hidup. Itu sarana hidup. Nah, sarana itu mesti kita usahakan. Tetapi bukan itu yang menyebabkan kita hidup. Itu sarana. Kita usahakan. Dan di dalam usaha, berdasarkan tuntunan dan pimpinan firman Tuhan, berdasarkan hidup yang baru tadi, itu Tuhan pimpin kepada hidup yang berkeberkatan. Jadi berkat itu bukan saudara pintar nyambut gawe, saudara diberkati, bukan. Orang boleh pintar kerja, orang boleh mendapat uang banyak, tetapi belum tentu dia hidup. Itu pasti. Tetapi orang hidup, kalau dia bekerja, dan bekerja itu menurut garis-garis kebenaran firman Tuhan, di situ berkat Tuhan dilimpahkan. Ya. Oleh sebab itu kita kembali pada Matius pasal 26 tadi, ya. Coba Matius 26 ayat 41 tadi, saudara perhatikan, ya. Dengarkan, ini saudara catat dan nanti di rumah saudara renungkan, saudara pasti akan lain, saudara. Ya. Berkat Tuhan itu akan lebih dilimpahkan pada saudara. Ya, dikatakan berjaga-jagalah. Kalau berjaga, saudara lantas pikir, aku mesti hidup itu mesti peperangan. Nek aku tidak bisa membunuh musuh, aku dibunuh oleh musuh. Ya. Dan berdoalah. Doa itu satu yang luar biasa. Ya, nanti saudara baca ya, di rumah, nek pas ana waktu baca 2 Korintus pasal 12. Ya, catat
Daniel pasal 6. Seluruh pasal itu dibaca. Di situ saudara akan melihat, nek saudara teliti di dalam firman Tuhan, di situ saudara akan melihat kekuatan doa. Ya. Nah, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya supaya kamu jangan dibunuh oleh musuh. Roh memang berkedok. Roh saudara bukan Roh Kudus loh saudara. Roh saudara itu memang, wah, aku tak lu mau doa pagi ah. Ya. Maksudnya supaya aku diberkati Tuhan. Tetapi dengan cara berpikir yang lama, tidak mungkin saudara. Kita harus berpikir dengan pikiran menurut pikiran Kristus. Ya. Maka itu dikatakan roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kita punya daging ini ya, punya sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat jasmani itu terlalu kuat sehingga kita tidak bisa menang. Satu-satunya yang bisa memenangkan itu berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, saudara nanti tentang doa baca itu tadi 2 Korintus berapa saudara? 2 Korintus berapa saudara? 12 ayat 1 terus. Nek saudara tidak mau baca terus sampai 9 aja cukup. Ya. Nah, nek saudara baca kitab Daniel pasal 6 itu baca seluruhnya. Oh bagus sekali itu mengenai doa. Ya, saudara baca pelan-pelan dan direnungkan. Saya yakin saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara ingat, aku ini mau tidak mau masuk di dalam peperangan. Nek aku gak iso membunuh musuh, aku dibunuh oleh musuh. Nek aku tidak bisa mengalahkan musuh, aku dikalahkan musuh. Sopo musuh kita tuh? Pertama-tama ya awake dhewe. Sifat lama, sifat alami, ya. Karakter yang lama itu harus dibunuh itu. Ya. Dan yang kedua yaitu keadaan sekitar kita yang merupakan kebutuhan hidup itu kita harus teliti betul-betul bahwa itu sebetulnya bukan sumber hidup. Sumber hidup kita itu Tuhan. Ya. Ayo kita sama-sama berdiri, kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus, oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami telah disentuh oleh Roh-Mu sehingga kami tahu bahwa hidup kami ini sadar atau tidak sadar, kami ini adalah hidup di dalam peperangan. Nek kami tidak bisa berjaga-jaga dan berdoa, kami pasti dibunuh oleh musuh. Padahal di dalam peperangan itu membunuh itu merupakan satu hukum yang harus terjadi. Maka itu kami akan membunuh musuh-musuh kami. Terutama diri kami ini Tuhan. Supaya diri kami betul-betul merupakan manusia yang diperbaharui. Seperti yang tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 tadi. Kami ini sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus harus diperbaharui sampai kelihatan gambar khalik kita, kelihatan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan,
untuk renungan pagi hari ini, kami akan renungkan betul-betul supaya kami adalah anak-anak yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.